Haleluya. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara semua. Pada minggu malam hari ini, tanggal 14 September 2025. Waktu berjalan terus. Pagi hari, ada siang, ada sore, ada petang, ada malam. Ada waktunya kita bekerja. Ada waktunya kita pelayanan. Ada waktunya malam sebentar kita mau berbangun tidur. Selagi hari siang, mari kita mengerjakan pekerjaan Bapa. Karena ada waktunya malam, di dalam Yohanes 9 ayat 4, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu segala-galanya bagi Yesus. Di atas segala-galanya, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakub Rama menyanyikan pujian ini. Kau segala-galanya Bapa dalam hidupku. Tidak yang lain, hanya Yesus, hanya Yesus. Sebentar malam hari kita mau baca Injil Matius pasal 8, 14-17. Yesus luar biasa baiknya. Setiap berjumpa dengan orang yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Berjumpa dengan Yesus, ada damai sejahtera. Berjumpa dengan Yesus, yang sakit disembuhkan. Berjumpa dengan Yesus, setiap masalah apapun ada jalan keluar. Karena di atas segala-galanya, hanya Dia. Kaulah segalanya, amin, haleluya, dalam hidupku, amin, haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku, amin, haleluya. Kaulah yang ku pandang, amin, haleluya, selama hidupku, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, amin, haleluya. Kaulah di atas segala-galanya Bapa, haleluya. Kaulah di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku, amin, haleluya. Kaulah yang ku pandang, haleluya, selama hidupku, amin, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Kau Bapa dan Rajaku, amin, haleluya. Dalam Mazmur 73 ayat 25, ayat 26, demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau, amin, haleluya. Selain Engkau tidak ada orang yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku berselanjak, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya, amin, haleluya. Allah yang ku pandang, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala kan ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Kau-Lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengumpulkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus, amin, haleluya. Bapa, malam hari ini sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa,
semua salahku, semua kilapku Bapa. Amin, haleluya. Kuduskanlah hidupku Bapa, haleluya. Roh Kudus ajar hamba-Mu. Roh Kudus ingatkan kami untuk kami selalu berjalan di dalam terang firman-Mu. Amin. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, segala-galanya hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Saya bersuka cita kalau di dalam Yesus. Tidak ada pribadi lain paling indah dalam hidup saya, dalam setiap hidup kita. Hanya Yesus. Sesuai firman Tuhan ini pegangan hidup saya. Mazmur 73 ayat 25 dan 6. Ini menjadi pegangan hidup kita bersama. Firman Tuhan katakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Oh haleluya. Tidak ada lain, hanya Engkau Yesus satu-satunya di surga di bumi. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Tetap Yesus Kristus Tuhan sebagai Allah, sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Bapa kita. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kaulah segalanya. Amin, haleluya. Di dalam hidupku, amin, haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Amin, haleluya. Kaulah yang ku pandang, amin, haleluya. Selama hidupku, amin, haleluya. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh amin. Yesus Engkau Bapakku, Rajaku di atas segala-galanya. Bangga kita punya Yesus. Saya berterima kasih yang tak terhingga kepada Bapa kita Yesus yang sangat-sangat baik. Kita dipelihara sama Tuhan dari hari demi hari, detik demi detik. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Biarpun kita jujur, seringkali kita tidak setia. Seringkali kita katakan jujur di hadapan Tuhan, seringkali kita tidak konsisten sama Tuhan. Seringkali kita sebagai gelombang, kadang-kadang kita naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang kita setia, kadang-kadang kita cinta, tapi seringkali kita nyakiti hati Tuhan. Tetapi cintanya Yesus selalu konsisten. Cintanya Yesus sempurna. Kasihnya abadi kekal buat selama-lamanya. Kan itu firman Tuhan katakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau Yesus. Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin, amin. Terpujilah nama Yesus. Saya menangis sungguh karena saya bersuka cita, bangga saya punya Yesus yang sangat mencintai kita semua. Cintanya Tuhan sangat konsisten. Seringkali kita tidak konsisten, tapi Tuhan sempurna kasih-Nya. Oh luar biasa. Itu mari Bapak Ibu ya, kita mau setia ikut Yesus. Sekali ikut Yesus, selama-lamanya kita mau ikut Yesus dengan setia. Sampai langkah yang terakhir. Amin. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Injil Matius lanjutan Bapak ya. Kita selalu baca firman Tuhan berkelanjutan ya. Terus menerus continually we have to read the Holy Bible. Firman Tuhan jadi pegangan hidup kita supaya kita melangkah di jalan Tuhan seperti kereta api berjalan ada relnya. Selamat stasiun demi stasiun dilalui dengan salam selamat sejahtera karena berada di rel. Tidak bisa keluar dari gerbong rel. Ya, kalau keluar dari rel sudah terjadi kecelakaan. Kalau kita berjalan di luar firman Tuhan, celaka kita. Oleh itu mari kita mau berada di jalannya Tuhan yang sempurna. Firman Tuhan. Amin. Mari saya membaca Matius pasal 8. Kemarin kita baca Matius pasal 8 dari ayat yang ke-5 sampai 13 kemarin ya. Pertama kita baca Matius 8 1 sampai 4,
Mengikuti 5-13 terus kita cinta Yesus. Perikop per perikop ya. Terus nanti kita baca 14-17 perikopnya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain yang sakit. Oh baiknya Yesus. Oh bangga saudara kita sama Yesus. Enak kita. Ada jaminan yang sempurna. Jaminan ada janji Tuhan di bumi di saat ini. Maupun hidup yang akan datang. Rugi kalau orang tidak percaya Yesus. Ya, apa ruginya? Untung besar kita. Sungguh. Ya, rugi besar kalau kita tidak percaya Yesus. Dan untung besar kita punya Yesus yang luar biasa. Saya mau baca. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ini bukti saudara. Kita manusia kalau kena sakit nggak bisa apa-apa saudara. Kalau Bapak sakit gigi atau demam ya nggak bisa apa-apa. Baru tuh yang lalu saya pernah kena vertigo berat itu. Waduh udah nggak bisa apa-apa saudara. Hanya tidur-tidur muter-muter saudara. Ya seperti naik apa tuh dulu saya masih kecil Red Mullen. Ya puter-puter wow muntah lagi saudara. Mual nggak enak sakit saudara. Mana ada enak sakit. Tapi untung besar ada Yesus. Ada jalan keluar, ada pertolongan. Ibu mertua Petrus terbaring sembuh. Disembuhkan Tuhan. Mari kita lihat ayat 15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu. Lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Coba. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit apapun disembuhkan sama Tuhan. Setiap masalah ada jalan keluar. Ada pertolongan. Pertolongan Tuhan sangat terbukti. Biarpun kita menghadapi kesesakan apapun sangat terbukti. Ini bukti nyata. Ya, belum berjumpa dengan Yesus, ibu mertua Petrus sakit demam, belum sembuh. Tapi berjumpa dengan Yesus, disembuhkan sama Tuhan. Nah ini saudara, kalau sudah sembuh, kita harus bangun melayani Tuhan. Banyak orang-orang disembuhkan sama Tuhan. Ya, seperti ada orang Samaria, 10 orang Samaria. Ya, semua disembuhkan sama Tuhan. Tapi yang kembali sama Tuhan cuma berapa? Cuma 1. Yang lain mana kata Tuhan 9 itu. Ini banyak orang ya sudah ditolong Tuhan. Kita anak Tuhan, jujur aja. Seringkali kita ditolong Tuhan selalu. Ya, tapi kita tidak tahu diri seringkali jauh dari Tuhan. Ya, jadi datang sama Tuhan maunya tok supaya apa sembuh, maunya minta berkat, nggak mau pikul salib, tidak pernah bersyukur sama Tuhan. Maka itu melalui firman Tuhan pada malam hari, mari kita mau bangun melayani Tuhan. Ya, biarpun kita dalam keadaan sehat, tetap karena kita sudah ditolong Tuhan. Seperti ibu Petrus, ibu mertua Petrus sudah sehat kan? Bapak ibu sehat kan? Ayo kita sehat. Bangun hidup rohani kita. Layani Tuhan. Rom 12 ayat 11. Biar roh kita menyala-nyala. Semangat kita melayani Tuhan. Ya. Terus berikutnya ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus. Banyak orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Kuasa Tuhan. Hanya dengan kuasa firman Allah. Dengan kata-kata iblis diusir sama oleh kuasa Tuhan. Setan roh setan diusir dalam nama Yesus. Lari semua. Disembuhkan sama Tuhan. Ini bukti nyata. Memang sesuai dengan firman Tuhan saudara ya. Di dalam Markus 16, 17, 18. Tanda-tanda menyertai orang percaya. Demi namaku kata firman Tuhan. Ya, ayat 17. Tanda akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan musir setan-setan demi namaku. Coba diusir setan demi nama Yesus. Saya sering mengalami pengalaman saya mendoakan orang kerasukan setan, mendoakan rumah-rumah rawan. Ya, nama Yesus nama yang berkuasa. Ya, di atas segala-galanya. Sampai begitu selesai doa, ya ngeblak orang yang sakit kerasukan setan. Jatuh dipulihkan sama Tuhan sembuh. Termasuk rumah-rumah yang kerasukan ada setan. Setelah diusir dalam nama Yesus, lari itu setan. Takut, saudara baca dalam Yakobus pasal 2:19. Iblis itu percaya, tapi gemeter saudara. Tapi seringkali orang kita percaya kepada Tuhan, manusia nggak gemeter sama, nggak takut sama Tuhan. Itu manusia keliru saudara. Ya, takut sama Tuhan kita takut. Baca dia Yakobus pasal 2:19. Saya mau baca. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Gemetar iblis saudara sama Tuhan Yesus. Ya, dicampakkan habis dia. Waktu mari kita mau takut sama Tuhan. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Seperti dalam pujian. Kaulah segala-galanya.
Di bumi, di surga, tidak ada nama lain, tidak ada pribadi yang paling sempurna. Hanya Tuhan Yesus. Terbukti nyata nih orang sakit sembuh. Terbukti nyata Bapak Ibu bersama saya. Saya sehat selalu. Saya melayani pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan saya. Saya melayani Tuhan sudah 64 tahun. Dari 61 sudah. Sampai detik ini. Saya putra seorang pendiri gereja Bethel Tabernakel. Ya, sampai detik ini saya melayani pekerjaan Tuhan. Papi saya melayani Tuhan lebih dari 70 tahun. Waktu zaman Belanda. Ya, sampai saat ini maju terus, tapi papi mami sudah di sorga bersama Tuhan Yesus. Demikian kita semua, mari kita mau semangat layani Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah berkati kita, mari kita bangun. Seperti Ibu Martia Petrus, dia bangun dan melayani Tuhan. Terus ayat 17 ini katakan, hal itu terjadi supaya genap apa firman disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Yesus sudah menolong kita. Kenubuatan Nabi Yesaya itu tertulis dalam Yesaya 4:53. Saya mau baca ya. Jadi apa yang terus amal kitab itu benar, tidak bohong. Ya, dikatakan situ kan apa yang disampaikan apa firman sampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia yang memikul kelemahan kita, menanggung penyakit kita. Itu tertulis Yesaya 53 ayat 4. Saya mau baca. Yesaya 53 ayat 4, demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Amin. Semua sudah ditanggung di atas kayu salib Yesus. Sehingga kita tidak lagi dibawa kutuk dosa. Tapi kita dibawa kasih karunia Tuhan. Tutup mari. Kita mau cinta Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Biar melalui firman Tuhan sederhana. Tapi mari, kalau Yesus cinta kita, kita meresponi, kita mau cinta Tuhan. Kita mau bangun rohani kita. Kita mau bangkit, layani Tuhan. Sampai Tuhan sudah datang kembali. Karena janji Tuhan, di balik pikul salib, di balik ketekunan kita ikut Yesus, ada kemuliaan Tuhan di dalam kerajaan surga buat selamanya. Kaulah segalanya, amin, haleluya, di dalam hidupku, amin, haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku, amin, haleluya. Kaulah yang kupandang, amin, haleluya, selama hidupku, amin, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, haleluya, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Haleluya. Karena Engkau telah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Yang sakit, saya mau berdoa buat Bapak Ibu, berdoa sama-sama. Seperti Ibu member Tuhan Petrus, disembuhkan sama Tuhan. Demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit kita ditanggung, sembuh dalam nama Yesus. Percaya bahwa Yohanes 11 ayat 40, dengan percaya ada kemuliaan Tuhan. Amin, Immanuel.